pandemi COVID-19 ini apakah termasuk bencana alam atau non alam gitu ya. Apakah penanganannya yang lebih cocok ini manajemen bencana atau manajemen outbreaks atau pandemi gitu. Oke, di 3 bulan pertama itu it's fine kalau misalnya kita mengurangi resikonya dengan manajemen bencana gitu. Hal ini kan kalau misalkan disebut bencana sebenarnya nggak bencana-bencana amat, karena memang ketika masuk ke Indonesia itu sudah terprediksi gitu. Angkanya berapa, di bulan Juni sudah capai angka sekian ribu gitu misalnya. Nah itu kan sebenarnya sudah diproyeksikan gitu ya. Tapi ibaratnya kalau dibilang situasi bencana, menurutku bukan bencana, tapi lebih ke arah krisis. Mungkin gini, krisis yang di 3 bulan pertama itu penanganannya lebih ke arah manajemen risiko bencana gitu. Kenapa disebut krisis? Karena belum ada kepastian. Kedepannya 1 tahun lagi ke depan kita nggak tahu kondisi perekonomian seperti apa. Karena justru kita yang berjuang untuk memastikan sesuatu yang tidak pasti gitu. Agak gimana ya? Agak bingung juga kalau misalnya kita menyebutkan bahwa dalam kondisi 7 bulan yang sudah berjalan ini pandemi COVID itu adalah bencana gitu. Karena kita sudah hafal karakteristik COVID sebenarnya seperti apa. Siapa sebenarnya kita udah tahu di 3 bulan pertama kemarin. Udah tahu ya caranya. Udah punya skillsnya sebenarnya. Kalau udah seberbulan-bulan kan kebiasaannya sebenarnya sudah terbentuk gitu ya. Nah, jadi kalau penanganannya sendiri nih ya, sebagai orang yang sudah banyak bergerak di bidang manajemen bencana tadi ya, kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan? Kalau tadi siklus yang pertama itu kan emergency response gitu ya. Kemudian fase kedua itu adalah recovery. Jadi itu biasanya terjadi di antara bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6 gitu. Oke, PSBB fine gitu, tapi ibaratnya ada hal-hal resiko-resiko lain yang terjadi yang memang seharusnya bisa dimitigasi juga oleh pemerintah daerah setempat. Ketika Jakarta di PSBB, dibuat PSBB, mungkin jalan tolnya itu juga di PSBB juga gitu. Mungkin ada di sektor kesehatan, ketika kita berbicara tentang tenaga kesehatan gitu ya, memang mesti di recovery ya, karena kan di masyarakat gitu ya, barangkali mungkin lebih selektif lagi untuk memilah-milih informasi gitu. Itu angka kesembuhan dan tips-tipsnya itu seperti apa. Itu barangkali juga bisa membantu memastikan kondisi kesehatan mental lah. Kalau dalam situasi krisis, karena kita dalam situasi yang tidak pasti, sebetulnya arahnya penanganan itu menuju situasi yang lebih pasti, mendapatkan kepastian gitu. Iya, at least untuk diri sendiri. Kalau dari hari ini, setidaknya kesimpulannya adalah kita perkuat diri kita dengan segala macam keterampilan yang sudah kita pelajari dari 3 bulan pertama ya, dan data dan semuanya tuh sudah tersedia gitu. Jadi